Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada hamba-hambanya yang beriman. Segala puji hanya milik Allah atas segala kenikmatan yang kita rasakan, termasuk kenikmatan di malam hari ini berkumpul di rumah Allah, kembali mempelajari agamanya, kembali menuntut ilmu, kembali mempelajari sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta menganugerahkan kepada kita hidayah dan petunjuk untuk senantiasa mengamalkan petunjuk dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada pembahasan ahkamul janaiz yang berkaitan dengan hamlul janazati wattiba'uha wa tashyi'uha. Namun sebelumnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita tentang salat jenazah. Kemudian sekarang pembahasan tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan membawa jenazah serta mengikutinya dan memakamkannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keindahan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah-sunnah, ada adab-adab, ada petunjuk-petunjuk yang manakala orang-orang yang beriman mengamalkannya, maka mereka telah berusaha mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah,
dalam kitabnya, kitab Ahkamul Janaiz. Wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha wa dzalika min haqqil mayyitil muslimi 'alal muslimin. Wajib membawa jenazah dan mengantarkannya, dan itu termasuk hak seorang yang muslim yang mati atas orang-orang Islam yang masih hidup. Ya, jadi hak saudara kita ketika dia meninggal dunia adalah kita mengantarkan jenazahnya. Ketika dia hidup, ketika dia sakit, haknya adalah untuk dijenguk. Tabajangu. Yalah mun sakit tajangu ya. Tadoayang ya agar diberikan kesehatan oleh Allah. Agar diberikan kesabaran oleh Allah. Ketika dia meninggal dunia, setelah dia dimandikan, ada tugas yang lain. Ada haknya yang lain. Mana dia? Dibawa jenazahnya ke kuburan dan diantarkan menuju kuburan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yajibu lil muslimi ala akhihi khamsun. Ada 5 perkara yang wajib atas seorang muslim dari saudaranya. Arak 5 perkara si wajib pangnaita tiba sematonta seagama. Yang pertama, raddus salam. Ya, menjawab salam. Nah, salamin nita terjawab ya. Deman ke atau ndik deman tiba ya. Arak ke atau ndik arak masalah terjawab salamna. Ya, kita punya masalah atau tidak punya masalah harus jawab salam. Karena apa? Itu haknya dia. Ya. Jangan kita beralasan, oh saya tidak mau jawab salamnya dia. Ya aku milih, aku kulu jawab salam dah. Kumbe na. Pokoknya arak wah. Ya, karena ada masalah. Ya, karena ada perseteruan. Tapi tidak. Itu tidak menggugurkan permasalahan antara kita dan dia, tidak menggugurkan haknya. Wajib dari seorang muslim atas muslim yang lain yang pertama raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul maridi, ya, menjenguk dia ketika dia sakit. Bu Sayap, paham kepiaran menjenguk? Menjenguk apa artinya? Ngombe? Menjenguk orang sakit. Nah, berarti paham ya Bu Sayap. Nah, berarti paham ide ini. Kenapa ya ada paham mulai aja. Nah, bejango, pas Abu Sayap. Bejango, ya, menjenguk. Yang ketiga, wattiba'ul janaizi, mengantar dan mengikuti jenazahnya. Ya, Abu Sayap, piran tatong jenazahna? Piran tatong jenazahno? Tatong ya. Oh, piran tatong jenazah, piran. Ni hidup atau mati? Namun mati baru tatong. Ini kena hidup juga bahaya ini. Taib. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tashmitul 'atis, dan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Ini dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, mengatakan wajib bagi seorang muslim mengantarkan jenazah saudaranya yang muslim yang lain. Tapi maksudnya di sini kata para ulama, hukmu hamlil janazati fardu kifayatin. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Jadi hukum wajib di sini maksudnya fardu kifayah.
ya, yang lain yang sudah melakukannya, maka gugurlah dosa atas sebagian yang lain. Cukup sebagian gawe, ya, maka gugur dosa atas yang lain. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata para ulama, mengantarkan jenazah itu ada 3. Mengantarkan jenazah itu ada 3 macam. Al-awwal yusalli 'alaiha thumma yansarif. Lahu qiratun minal ajri. Yang pertama, sekedarnya salat. Ya, tidak mengantar dia ke pemakaman. Ini jenis yang pertama, cukup menyolati saja. Dia mendapatkan 1 qirat. Wasani yatba'uha ila al-qabri thumma yaqifu hatta tudfan. Yang kedua, selesai salat diantar, diikuti sampai kuburan. Milutlah kubur. Kemudian selesai dimakamkan, ya, dia berdiri, pergi. Tidak ikut berdoa. Maka ini dia mendapatkan 2 qirat. 2 apa para jamaah? 2 qirat. Afwan. Yang kedua ini afwan, dia cuman mengikutinya sampai ke kuburan. Tidak ikut salat. Dia mendapatkan 1 qirat sama seperti yang pertama. Yang ketiga, dia ikut menyolatkan, ikut mengantarnya ke kuburan, kemudian mendoakannya, maka dialah yang mendapatkan apa? 2 qirat. Dalilnya hadis yang sahih yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha. Barang siapa yang keluar bersama jenazah, kemudian dia menyolatinya, summa tabi'aha hatta tudfan, kana lahu qiratan. Dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian dia ikut mengantarkannya sampai kuburan, sampai dia selesai dimakamkan, dia mendapatkan 2 qirat. Ajru kulli qiratin misla Uhudin. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu misla Uhudin. 1 qirat itu seukuran besarnya gunung Uhud. Dan barang siapa yang sholat tidak ikut mengantarkan jenazahnya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat saja. Jadi pahala yang besar. Iya. Orang yang punya kesibukan jangan sampai nggak ikut sholat. Ya, santar sibuk misalkan, ya cukup datang sholat. Atau sholatnya mungkin tidak bisa karena ada keperluan, ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Karena para jamaah, siapa yang akan memberikan kita kebaikan sebesar gunung Uhud? Nggak ada. Tidak ada yang mampu memberikan kita kebaikan sebesar gunung Uhud. Cuman masalahnya kita nggak lihat sekarang. Ndek tanggita ya beli ini. Coba anu kepeng mere beli Bali aja bekeruan situ begita ini para jamaah. Ya, tapi karena janji berupa pahala yang belum kita lihat, sehingga itu terkadang yang membuat kita malas. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendoakannya setelah dia dimakamkan. Ini pahala yang luar biasa lagi. Pahala mengikuti petunjuk Rasul SAW yang diperintahkan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Mintakan dia ketetapan supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena sesungguhnya sekarang dia akan ditanya.
Ya tagin tekatuan. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain Nabi SAW, qirat ini ukuran paling kecil. Ukuran si paling kode qirat niki adalah sebesar gunung Uhud. Asgharuhuma mislu Uhudin. Ini dalam riwayat muttafaqun alaih. Ukuran qirat si paling kode niki merebek gunung Uhud. Subhanallah. Ukuran pahala si paling peci ini. Ukuran pahala orang yang menyolati, mengantarkan dia ke kuburan sampai dia dimakamkan, ukuran paling kecil sebesar apa para jamaah? Sebesar gunung Uhud. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang lain, la tutba'ul janazatu bi sautin wala narin wala bima yukhalifu syar'a. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan suara, dengan api, atau dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ya, sebagian orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dia memikul jenazah dengan suara yang besar. Nanti kita akan baca para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang datang atau ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang masalah ini, yang menjelaskan mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tidak boleh ada suara ketika mengantarkan jenazah. Semua kalau kita ingin berzikir, berzikir dengan suara yang kecil dan lirih. Ya. Apalagi 1000 di belakang rausang bisnis, ngomongin dunia. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Naha Rasulullah SAW an tutba'u janazatun wa ma'aha rannatun. Nabi SAW melarang untuk mengikuti jenazah disertai dengan suara yang besar. Ya. Ya, bukan bagus ini la ilaha illallah. Ya. Iya bagus. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Betul para jamaah, zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Bahkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, kita letakkan dia, kita pergunakan dia sambil mengangkat jenazah, sambil besar suara kita, itu menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun 4 kata ini, 4 zikir ini adalah zikir yang paling dicintai oleh Nabi, zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ilallahil arba', 4 zikir yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lagu takadu ya, papahle ngatong jenazah itu batal, tidak ada pahalanya. Bahkan Abu Burdah rahimahullahu taala, dia diwasiatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika beliau meninggal dunia, apa katanya? La tattabi'uni bimijmarin. Jangan ikuti jenazahku dengan mijmar. Mijmar itu alat yang digunakan para jamaah untuk membakar gaharu itu. Sugel asapnya terus. Nah, lagu nengkal lain asapnya kadang ini ngerokok. Nah, kalau dulu jangan dilarang, jangan mengikuti jenazah dengan mijmar. Ya, alat yang digunakan untuk mengeluarkan asap gaharu itu supaya harum. Qalu alahu sami'tu fihi syai'an, sami'ta fihi syai'an. Orang-orang yang hadir ketika meninggal dunia berkata, wahai Abu Musa, anak kedalilna ucapan pe ini.
Tentu kebala ni si Nabi ni. Apa jawabannya? Naam min Rasulillah SAW. Iya. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Gak boleh mengikuti jenazah dengan ada diikuti dengan apa? Api atau asap. Begitu juga wasiatnya Abdullah bin Amr bin As. Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala nar. Jikalau aku meninggal dunia, jangan kalian ikuti jenazahku dengan suara orang-orang yang sedih. Jangan ikuti jenazahku dengan api. Bahkan dipertegas lagi oleh Qais bin Abbad, salah seorang tabi'in yang mulia. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti 'indal janaiz. Para sahabat memakruhkan, perhatikan ini para jamaah. Para sahabat memakruhkan mengangkat suara ketika mengantar jenazah. Perhatikan, kata makruh menurut istilah para salaf artinya haram. Nah, ini perlu diperhatikan ini para jamaah. Kalau para salaf tabi'in dan para salaf yang mengatakan makruh, para sahabat Nabi SAW mengatakan makruh, berarti hukumnya adalah at-tahrim, pengharaman. Ini banyak orang salah paham para jamaah. Jadi kalau ada kata lafaz makruh yang datang dari para sahabat Nabi SAW, yang datang dari para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu, apa artinya para jamaah? Diharamkan. Taib. Perhatikan kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar halaman 203. Wa'lam anna as-sawaba wal mukhtar wa ma kana alaihi as-salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi hali as-sayri ma'al janazah. Ketahuilah sunnah yang benar, petunjuk yang benar, dan pendapat yang terpilih yang berada di atasnya para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, adalah diam ketika berjalan mengantarkan jenazah. Nah, ini petunjuknya para sahabat Nabi SAW yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, salah satu pembesar ulama Syafi'i. Tidak boleh ada suara, ikhwatal iman. Fala yurfa'u sautun biqira'atin wala zikrin wala ghairi dzalika. Tidak boleh mengangkat suara dengan bacaan Quran, dengan zikir ataupun ucapan-ucapan yang lainnya. Jadi ini penjelasan para ulama, para jamaah. Ya, dalam masalah mengantar jenazah. Luwe kita nyelisihin ini. Ya. Soal itu mulai kelebetaran ngeraos ini kah? Pecu raosna para jamaah. Padahal seharusnya petunjuknya bagaimana? Diam ketika mengantarkan jenazah. Medena tetulu lakban le todok tu para jamaah ini. Nah, teplester todok tu ini. Kali itu tuh doang sampai jenazah. Piran terbuka ya bareh pas tu berdoa nu. Ya, nanti kalau pas mau mendoakan si mayit baru kita buka plesternya baru berdoa. Seharusnya. Apa hikmahnya kata para ulama? Wal hikmatu fihi zahiratun. Apa hikmahnya? Kenapa disuruh diam? Wahya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi bima yata'allaqu bil janazah. Supaya kita fokus pikiran kita mengingat jenazah ini, kita akan seperti dia. Fokus mengingat kematian. Fokus mengingat akhirat. Dan itu yang dituntut pada keadaan itu para jamaah. Iya tujuan tengah tong jenazah ini. Itulah tujuan kita mengantarkan jenazah. Itulah tujuan kita memakamkan saudara kita. Mengingat akhir dari kehidupan kita seperti dia. Bukan sebaliknya berbicara tentang dunia. Bukan sebaliknya tertawa dan tersenyum. Tetapi di situ adalah untuk menenangkan hati, untuk berpikir bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala taghtarru bi kasrati man yukhalifuhu. Jangan tertipu dengan orang-orang yang banyak menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Timakna luwe nyelisihin ya dia tertipu. Jangan tertipu. Ya, maka mari para jamaah kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Taib. Sunnah yang selanjutnya, al-qiyamu lil janazati idza marrat masyru'un. Berdiri ketika ada jenazah lewat, ini merupakan perkara yang disyariatkan. Misalkan kita duduk di rumah, ala kita apa? Jenazah lewat, disunnahkan berdiri. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, "Idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yukhallifuha aw tukhallifuhu." Jikalau salah seorang di antara kalian melihat jenazah dan dia tidak berjalan, artinya dia duduk, maka hendaklah dia berdiri. Hendaklah dia berdiri. Kemudian falyakum hatta yukhallifuha. Ya, hendaklah dia berdiri sampai dia yang meninggalkan jenazah itu atau jenazah itu yang meninggalkan dia. Tembutang hitam butang sambil teleka ambilin ya, atau jenazah numbilin kita. Kemudian autuda'u min qabli an tukhallifuhu, atau dia berdiri sampai dia diletakkan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Jikalau kalian melihat salah seorang jenazah, maka berdirilah kalian. Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda'. Barang siapa yang mengikuti jenazah, janganlah dia duduk sampai dia diletakkan di atas kuburannya. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nanti kita akan jelaskan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ini dihapus hukumnya, mansukh ataukah tidak? Ya. Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah serta Al-Imam Malik mengatakan hukumnya mansukh. Hukumnya apa para jamaah? Hukumnya mansukh. Dikatakan di sini oleh Imam An-Nawawi, "Ikhtalafan nasu fi hadhihi al-mas'alah." Para ulama berbeda pendapat apakah memang sunnah kita berdiri ketika melihat jenazah. Faqala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i al-qiyamu mansukh. Pendapat tiga imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mansukh. Hukumnya dihapus. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Habib wa Ibnu al-Majishun al-Malikiyan huwa mukhayyarun. Pendapat Imam Ahmad dan dua ulama Maliki namanya Ibnu Habib dan Ibnu al-Majishun menyelisih pendapat Imam Malik. Lihat para jamaah, terkadang ada imam mazhab menyelisih pendapat siapa? Pendiri mazhab. Seperti Ibnu Habib dan Ibnu al-Majishun. Kedua ulama ini mazhab Maliki. Yang mana Imam Malik mengatakan enggak disunnahkan berdiri ketika lewat jenazah. Mansukh katanya. Tapi Ibnu al-Majishun dan Ibnu Habib mengatakan ya bebas. Dia berdiri silahkan, dia enggak berdiri juga silahkan. Diselisih pendapatnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Akan tetapi pendapat yang benar insyaallah taala bahwasanya ini disyariatkan. Sebagaimana kata Syekh di sini, was-shawabu anna hadhil ahadits tadullu ala masyru'iyyatul qiyam lil janazati idza marrat liman kana qa'idan. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan berdiri ketika melihat jenazah lewat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada jenazah Yahudi yang lewat. Dikabarkan, para sahabat melihat ada jenazah Yahudi yang lewat. Nabi berdiri. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha janazatun yahudiyatun." Hai Rasulullah, kan jenazah dengan Yahudi kafir ini. Ini jenazah orang Yahudi. Qala idza ra'aitumul janazata faqumu. Jikalau kalian melihat jenazah, berdirilah kalian. Tidak dibedakan apakah itu jenazah muslim ataukah jenazah kafir. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang lebih pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah disyariatkan. Meskipun duduk tetap boleh. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Jadi tetap kesyariatan butang para jamaah. Lamun teng kita jenazah lewat. Tapi bukan berarti enggak boleh, tetap boleh duduk. Dengan mengumpulkan dua pendapat yang bertentangan tadi. Sebagaimana kata Imam Nawawi, fayakunul amru lin nadbi wal qu'udi bayadan lil jawaz. Maka perintah untuk berdiri itu menunjukkan anjuran, dan sebagian hadis yang menunjukkan duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan boleh. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang selanjutnya, an-nisa'u la yattabi'na al-janaiza wa yusallina 'alaiha li hadits Ummi Athiyyah radhiyallahu taala anha. Wanita tidak mengikuti jenazah, tidak mengantarkan jenazah. Akan tetapi mereka tetap disyariatkan untuk salat. Sudah kita bahas pembahasannya para jamaah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menyolati jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas di masjid mana? Masjidun Nabawi. Wanita tetap disyariatkan ikut salat jenazah. Tapi mengantarkan jenazah wanita dilarang. Tapi sayangnya sekarang kita yang mengaku madhab Syafi'i ini si paling pacung gerong dengan Nina, datang tiba kubur nengke ini. Lean dengan Nina malahan dah. La ilaha illallah. Padahal salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Athiyyah mengatakan, nuhina an ittiba'il janaiz. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa kunna nunha an ittiba'il janaiz. Kami para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah. Kami dengan Nina balakna lalu ngatong jenazah. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini dalil yang membolehkan. Ini dalil yang dibolehkan oleh mereka. Riwayat Imam Muslim, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dilarang keras. Ini riwayat yang diperbolehkan. Tapi dibantah oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa bantahan mereka? Wa qad takunu hiya radhiyallahu anha dhannat. Bisa jadi ini persangkaannya Ummu Athiyyah. Karena dia yang mengatakan kami dilarang mengikuti jenazah tapi tidak ditekan dengan keras, dilarang dengan keras.
Akan tetapi wal hujjatu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi dhanni ghairihi, kata Syekhul Islam. Yang jadi hujjah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan persangkaan Ummu Athiyyah. Dalil jelas yang lain para jamaah. Iya, di antaranya ucapan para tabi'in radhiyallahu taala an. Di antaranya dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia. Qala ra'aituhu yahsut turaba fi wujuhin nisaa fil janazah. Masruq, kalau ada wanita yang mengantarkan jenazah, temputnya ya ke tanah. Iya. Kalau ada wanita yang ikut jenazah, mengantarkan jenazah, dilempar pakai apa? Pakai tanah. Bahasa anta ya murah ya. 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 Apa bahasa Bongkot? Apa bahasa murah ini? Hah? Sio. Ya, murah. Ya, diusir secara halus. Diusir dengan apa? Dengan dilemparkan tanah ke wajah-wajah mereka. Ini perbuatan tabi'in para jamaah. Wa yaqulu lahunna, Masruq mengatakan, irji'na, pada pulang kalian wahai wanita. Fa in raja'na madha ma'al janazah. Ya, kalau wanita pulang, Masruq lanjut mengantarkan jenazah. Wa illa raja'a wa tarakaha. Kalau wanita enggak mau pulang, Masruq enggak mau ikut mengantarkan jenazah. Dan yang lebih menegaskan lagi para jamaah, ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ucapan ulama Syafi'i, beliau mengatakan, hadzal ladzi dzakarnahu min karahati ittiba'il janazati lin nisa. Yang kami sebutkan ini dibencinya para wanita mengantarkan jenazah. Wa mazhabuna wa mazhabu jamaahiril ulama, ini mazhab kami dan mazhab mayoritas para ulama, membenci para wanita datang mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang namanya makruh itu seharusnya sekali-kali waktu dikerjakan. Kenapa? Karena makruh. Lagu ini bilang nara ya kanyan ini. Kita mulai demen enggak makruh ini para jamaah. Iya. Memang kita ini sukanya makruh, sunnahnya kita tinggalkan. Yang makruh kita kerjakan. Padahal apa di makruh? Dibenci. Dan perhatikan lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Al-Attar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Uddah fi Syarhil Umdah. Beliau menjelaskan at-tafriqah baina nahyi at-tanzih wa at-tahrim fi 'urf as-sahabah bin-nisbati ila al-'ilm. Membedakan makruh, ada dua makruh para jamaah. Ini hukum Islam ini. Makruh tanzih namanya sama makruh tahrim. Makruh tanzih ini artinya tidak sampai diharamkan. Kalau makruh tahrim hukumnya haram. Tapi kebanyakan ucapan para ulama salaf, makruh itu artinya makruh haram. Jadi disebutkan kenapa dibedakan makruh tanzih dan makruh haram, sekedar membedakan saja, sok tahu ilmuna. Nah, ini kata Ibnu Attar, sekedar untuk mengetahui levelnya ini haram dan levelnya ini tidak haram. Itu faedahnya para jamaah. Kenapa dibedakan makruh tanzih dengan makruh haram? Wa amma bin nisbati ilal amal, akan tetapi dari sisi perbuatan, falam yufarriqu fihi, para sahabat, para salaf tidak membedakannya. Kanu yajtadibunal makruha tanzihan wa tahriman mutlaqan. Para salaf menjauhi makruh yang tanzih dan makruh yang haram. Nah, tapi kita ini mulai senang makruh. Ndak gawe ini, aduh makruh.
Kenapa ini? Oh, makruh. Ya, semuanya makruh ya kota lima. Yang kita khawatirkan lama-lama yang haram dirubah jadi makruh. Nah, ini tambah berbahaya lagi. Taib. Sunnah yang selanjutnya. Tinggal berapa menit azan ini? Tinggal 2 menit. Taib. Sunnah yang selanjutnya. Al-isra'u bil janazati min ghairi ramlin masyru'. Cepat-cepat dalam mengantarkan jenazah, akan tetapi tidak sampai lari. Artinya disunnahkan berjalan cepat, tapi tidak sampai berlari. Ini sunnah ini para jamaah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, asri'u bil jinazati, cepat-cepatlah kalian dalam mengantarkan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jikalau jenazah itu baik, maka kalian telah menyegerakannya menuju kebaikan. Namun bagus jenazah ini berarti terkecap atau tiba si bagus. Wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unaha ala riqabikum. Akan tetapi kalau jenazah itu buruk, maka kalian membiarkan keburukan ada di pundak-pundak kalian. Inilah hikmahnya dari Nabi SAW. Lamun bagus, kita gecap ngatong jenazah, tiba si bagus. Lagu lamun cengai jenazah niki, kalau buruk jenazah ini, berarti kita membiarkan keburukan di mana? Di pundak-pundak kita. Bahkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengabarkan jenazah ini berbicara para jemaah. Cuman kita nggak dengar apa yang diucapkan jenazah ini. Ketika dia dipikul, jenazah itu berbicara. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala anaqihim." Jikalau diletakkan jenazah itu kemudian dipikul oleh para lelaki, fa in kanat salihatan qalat, jikalau jenazah itu dia jenazah yang baik, apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat antar saya, segerakan saya, antar saya, kecap. Ini raus jenazah si bagus. Mudah-mudahan termasuk itu pertama ini ya para jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau jenazahnya enggak baik, qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha, dia mengatakan, kemana saya dibawa? Celaka saya, kemana saya dibawa? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan. Semua mendengarnya, segala sesuatu, kecuali manusia yang tidak dengar. Walau sami'ahal insanu la sa'iqa. Andai kata manusia ini mendengar, mereka semua akan pingsan. Berarti besar suaranya ini para jamaah. Berarti suaranya menakutkan. Ya. Makanya Nabi mengatakan, andai kata manusia ini mendengar suara jenazah ini, mereka akan langsung pingsan. Ya. Ini kabar gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah azan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita kira demikian sunnah ini sampai di sini. Insyaallah akan datang sunnah-sunnah berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya di Masjid Hasanatang dan di masjid ini. Pertemuan akan datang insyaallah di Masjid Sunnah Dasan Raban insyaallah taala. Kita lanjutkan yang berkaitan dengan masalah muamalah biiznillah. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sini ada pertanyaan.
bagaimana hukumnya kita terlibat dalam asuransi disebabkan tuntutan profesi? Kami sebagai penyuluh di mana diminta asosiasi ke petani untuk mengikuti asuransi usaha tani atau ternak. Sementara saya pribadi paham kalau asuransi itu riba jatuhnya. Malah sekarang sudah diminta oleh atasan untuk mendaftarkan anggota kelompok tani ke dalam asuransi. Yang pertama kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan yang difatwakan oleh para ulama, asuransi ini ada unsur gharar dan unsur ribanya. Oleh karena itu, seseorang berusaha menjauh sejauh mungkin dari ada perkara-perkara yang berkaitan dengan asuransi. Kecuali yang memang asuransi kita tidak bisa terlepas darinya. Contoh ketika kita naik pesawat, memang sudah ada asuransi kecelakaan yang kita tidak bisa untuk lepas darinya. Selama kita bisa berlepas diri, berusaha untuk berlepas diri. Ya, terkadang juga kita sebagai PNS misalkan, ya ASN, itu sudah terdaftar oleh pemerintah. Kalau itu nggak ada masalah, sudah memang aturannya begitu. Ya, karena sistem memang memaksa. Ya, kalau memang sistem yang memaksa, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Tapi selama kita bisa mampu menjauhi dia, maka jauhilah. Ya, harus dijauhi ikhwatal iman. Karena ini perkara yang diharamkan di dalam agama. Nah, kalau Anda ingin terbebas, ya, yang bertanya ingin terbebas dan bisa menghindar dengan sistem seperti ini, ya, dia cari pekerjaan yang lebih layak untuk dia. Tapi kalau memang perusahaannya sistemnya seperti itu dan dia tidak pernah ridho dengan seperti itu, maka kita katakan, ya, maka dia berusaha menghindar semampu dia. Mana yang mampu dia hindari, adapun yang tidak, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Wallahu taala ala wa ala. Yang lain, sila. Nah, ini masalah jenazah dengan mengantar jenazah, apakah sama pahalanya jenazah yang anak-anak dengan yang dewasa? Karena kalau yang anak-anak itu cuma 1-2 yang salatkan, dengan yang mengantarkannya itu 3. Baik. Apakah sama pahala mensolati dan mengantarkan jenazah anak yang kecil dan yang dewasa? Sama. Karena hadis mengatakan man shalla ala janazatin summa tabi'aha hatta tudfan. Barang siapa menyolati jenazah umum. Nabi SAW tidak membedakan jenazahnya kecil ataukah jenazah yang besar. Keduanya adalah jenazah. Selama dia dihukumi jenazah, orang yang menyolatinya akan mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian diantarkan sampai ke kuburan, dia mendapatkan satu qirat. Tambah 1 qirat menjadi 2 qirat. Jadi tidak ada dalil yang membedakan antara jenazah yang kecil ataupun jenazah yang besar. Selama dia jenazah, orang yang menyolatinya dapat 1 qirat, kemudian mengantarkannya kepada kuburannya juga mendapatkan 1 qirat, sehingga menjadi 2 qirat sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Nah, wallahu taala ala wa ala. Abu Sayyaf nangkanya nah. Kan enggak bacaan Abu Sayyaf. Nah, jadi ada pemirsa ini para jamaah, ya, pemirsa Facebook. Apa katanya ini? Ada Abu Sayyaf. Nah, ternyata ada Abu Sayyaf katanya. Apa Abu Sayyaf kata Pe? Ya, mengantar mayit ini ke Ustaz. Nah, antar mayit. Tuang pe karan mayit dulu. Kematian, mati dengan mati. Kah? mengantar dengan mati. Nah, terus. Kuburan. Terus. Lagu kira-kira dengan Nina Milu ya. Kira-kira ana la ilallah. Milu dengan Nina. Milu nak anu kira-kira juga angka aduh. Kira Milu dengan Nina Lui. Nah, luwe milu terus. Anak nan ini paling kangen lalu imat ini. Nah, kemudian aja dimakamkan, ia nangis. Nah, terus. Kalau damanya nangis. Ilang ngero yan ang kaya na. Apakah dia alasan apa nih Ustaz? Nah, mohon penjelasan. Nung kaya.
Yang jawabang dirinya Abu Sayyaf ini para jamaah. Hah? Jadi Abu Sayyaf bertanya, dia yang menjawab. Jadi pertanyaan Abu Sayyaf, ada wanita banyak yang mengantarkan jenazah. Kemudian ternyata di antara wanita itu ada ibunya yang meninggal ini anak kesayangannya. Sampai ke kuburan, ternyata setelah dimakamkan, nangis. Iya, nangis ngeruk. Artinya nangis terseduh-seduh. Ya, nangis sambil teriak. Karena anak kesayangannya. Apa kira-kira sebabnya, katanya jawab jamaah. Biar ku anak kesayangan so. La ilaha illallah. Jadi apa tang Abu Sayyaf ini? Ia berketahuan yang jawabang dirina. Atau mungkin Abu Sayyaf ngumbe hukumnya dengan Nina lalu. Di makna anak kesayangannya mati, tetap nggak boleh para jamaah. Tetap nggak boleh. Dia berdoa di rumahnya sampai doanya untuk anaknya. Iya, nggak harus mendoakan di kuburan. Ya, ini ibu-ibu. Jadi dia dah harus datanglah kubur. Balik kita berdoa nyampe doa no. Timak ada sengaja nang Amerika nah kalalu juga ampu doa yang atau sampai doa. Ya, dimanapun tempat kita mendoakan dia, doa itu akan berpengaruh untuk si mayit. Nah, wallahu taala ala wa ala. Tuan. Bolehkah kita berdoa meminta ampunkan kepada mayit ini memakai bahasa Sasak atau bahasa Indonesia? Nah. Taib. Bolehkah menggunakan bahasa Sasak atau bahasa Indonesia mendoakan orang yang mati? Boleh. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum, ente ngampun. Ndak Nabi mengatakan harus pakai bahasa Arab. Dalilnya umum. Ya, wasallallahu lahu tasbit, mintakan dia ketetapan di atas kalimat la ilaha illallah. Fa innahu al-ana yus'al. Ya, kalau memang dia pakai bahasa Arab lebih bagus, terlebih pakai doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Waqihi azab al-qabr. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Pakai bahasa juga boleh. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, tetapkanlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Tidak ada masalah. Dia tahu bahasa Sasak. Dia tahu bahasa Abu Sayyaf Tegalu. La ilaha. Nah, wallahu taala ala wa ala. Siapa Kadus? Taib. Kaitannya dengan jenazah yang lewat, biasanya kita temui di jalan. Di situ sikap kita apakah kita berhenti atau kita lewat? Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan pertama tentang saudara kita yang meninggal dunia, tapi tidak di atas sunnah. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Apakah tetap mendapatkan pahala yang sama? Tetap mendapat pahala yang sama. Cuman para jamaah, mereka ritualnya banyak. Nah, acaranya banyak. Belum baca yasinnya, belum baca ininya, itunya, talqinnya. Iya. Maka para jamaah, sesudah dia dimakamkan, sudah berdoa sendiri, mintakan dia ampun, pulang. Selesai. Iya, urusan dia nambah-nambah ya nerombo apa dia duit kah? Dia tambah silakan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dapat pahala. Iya. Tidak ada salah para jamaah. Iya, tetap dapat pahala. Cuman caranya tidak
Sunnah. Nah, itu letaknya para jamaah. Cuman caranya nggak sunnah. Antarkan nggak ada masalah. Sholati nggak ada masalah. Ya, sholati nggak ada masalah. Tetap yang kita kejar bukan acara nggak sunnahnya. Yang kita kejar adalah ya pahalanya. Baik, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, mengenai kita sekarang naik motor misalkan, kemudian bertemu dengan jenazah. Ya, maka bagaimana sikap kita? Berhentikah ataukah lanjut berjalan? Maka kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, disunnahkan orang yang mengantar. Perhatikan, yang mengantar ini, yang mengantar sunnahnya, kalau dia berjalan kaki, bisa dia di depan, bisa dia di belakang, bisa di kiri, bisa di kanan. Tapi kalau pakai kendaraan harus di belakang. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ngantar jenazah. Tapi kalau orang yang nggak ngantar jenazah, nggak apa-apa dia dilewati. Ya. Tidak apa-apa dia melewatinya. Ya. Tapi kalau misalkan antum lihat tiba-tiba lewat jenazah, nggak apa-apa, berdiri dulu. Ya, mengamalkan sunnah yang tadi. Tapi kalau lewat juga tidak ada masalah. Jelas ini Pak Kadus? Nah, Allahu Ta'ala ala wa ala. Nah, sila. Nangka jana. Ahli usul, kan enggak? Nangka jana. Khairan min. Terus. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaannya doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Apakah doa ini untuk yang mati atau untuk keluarga yang mati? Untuk yang mendapatkan musibah. Nah, nengkanya. Jelas ini. Berarti saya berdoa untuk yang mendapatkan musibah. Misalkan EP atau mamikas. Misalkan ini hilang sampina. Mami, misal ini. Ya aku tamang lihat tempe. Misal. Nah, hilang apa angkat pe? Allahumma ajurni fi musibati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Wahai Allah, ya, berikan aku pahala dalam musibahku dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Ya, arti doa ini. Mbang aku pahala, mbang aku pengganti si bagusan. Nah, itu doanya, itu bagi yang mendapatkan musibah, bukan untuk si mayit, bukan untuk keluarga si mayit, untuk yang mendapatkan musibah. Si mau musibah membaca ini, ya. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika disuruh baca doa ini, ndek narak si bagusan si semamaku Abu Salamah. Ternyata berdoa yang ngadu doa ini, saya semamakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hilang Honda baca, mudah-mudahan bagusan mau. Allahu Ta'ala ala wa ala.